Ini masih tentang arti gamis. Orang yang selalu nanya gamis bukan gamis. Baju 12 warna apa begitu. Ini sekarang kita bahas ini dari awal tadi, dari tadi pagi sampai sekarang ini tentang kenapa saya pakai baju 12 warna. Ini maksudnya. Wa aidan kana qamisu Yusuf alamatan bainahu wa baina abihi fasyara ilaihi bil qamis. Ini di kitab Tafsir Ar-Ra'isul Bayan. Ar-Ra'isul Bayan fi Haqaiqil Quran, halaman 202. Jadi gamisnya Nabi Yusuf atau baju yang sedang saya pakai yang 12 warna ini alamat adalah tanda antara Nabi Yusuf dan ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Maksudnya orang murid Karkari itu ketika memakai baju 12 warna berarti dia murid Thariqah Karkariyah itu. Dia punya ayah ruhani, yaitu Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari, ayah ruhaninya. Ini anak-anaknya nih, begitu maksudnya. Wa min hadzal bab albasal masyayikhul muridina al-muraqqa'ata awil khirqatah. Dari bab ini, para syekh itu, para guru memakaikan kepada para muridnya memakai muraqqa'ah. Ini namanya muraqqa'ah, baju tembel-tembel. Biar tahu tembelannya ini. Ada saya tembel. Ada juga di ketiak nih, ketiak. Kenapa di ketiak saya taruh di ketiak? Karena ketika Sayyidina Umar itu memerdekakan Palestina, itu ternyata setelah dicek ada di ketiaknya tembelannya. Makanya ini ditiru ini, di ketiak ini. Di ketiak, beneran ini. Jadi ini namanya muraqqa'ah. Atau juga disebut khirqah. Jadi orang kalau mau pakai khirqah, ini khirqah namanya. Cuman di Karkari itu ini 12 warna. 12 warna. Hatta untuk apa pakai begini? Hatta tahillal barakatu fi zawatihim. Agar badannya berkah. Ini biar badan ini berkah ini. Tuh. Cuman kalau saya mau ngomong saya berkah, malah agak bagus. Biar orang yang ngomong. Gitu. Kenapa berkah? Sebenarnya ini nanti kalau itu ada yang naik ini saya ngomong, oh ini orangnya berkah. Jadi kalau orang ngomong berkah, susah. Kalau saya ngomong kepada sendiri, gak bisa. Fatashfi basairuhum min amaru'yatil mahsusat. Sehingga basirohnya itu sembuh. Basirohnya sembuh dari buta melihat mahsusat indrawi. Jadi orang kalau pakai begini, itu dunia ini sudah hilang. Tetangga hilang semua tetangganya. Karena dia dicaci maki sama tetangganya. Hilang. Langsung kiamat pokoknya. Makanya orang pakai baju begini langsung mati. Ini kalau mati itu kan ada 4. Mati hitam, mati hijau, mati merah, mati putih. Mati hijau pakai begini. Ini mati hijau nih. Wa tatanazzalul anwarul jabarutiyyah al-qahriyatu fi maratib alwanil malakuti fatatalattaf. Orang pakai baju begini tujuannya adalah agar cahaya-cahaya Jabarut, ini cahaya Jabarut itu artinya cahaya tidak berwarna, tidak berbentuk di luar ruang dan waktu, dan cahaya yang laisa kamitslihi syai'un. Begitu, tidak ada sifat-sifat makhluk, cahaya Jabarut itu. Al-Qahriyah artinya dia menang. Malakutnya habis, hilang, buminya juga hilang kalau sudah ke Jabarut. Fi maratib alwanil malakut. Sehingga cahaya Jabarut tadi dikurangi digitnya menjadi cahaya malakut. Sehingga dia berwarna. Ada warna-warni, ada macam-macam warnanya. Ada 70 warna sebenarnya. Lalu diringkas jadi 7 warna. Itu. Fatatalattaf. Lembut. Maksudnya lembut itu bisa dijelaskan kepada orang. Kalau malakut, kalau Jabarut ini sudah gak bisa dijelaskan itu. Cahayanya cuman bisa dibilang cahaya aja. Tapi untuk dijelaskan gak bisa. Makanya kalau mau dijelaskan cahayanya harus turun ke malakut, dijelaskan oh begini cara cahayanya. Kalau dijelaskan juga gak penting dijelaskan, harus dilihat sendiri baru tahu. Testimoninya banyak. Ada yang kalau zikir dia mencium harum-harum, kalau berzikir dia
di dalam tiba-tiba mengikuti Nabi Yunus, tiba-tiba di dalam lautan begitu. Ada yang mengikuti Nabi siapa yang di dalam hutan itu langsung ketika berzikir. Oh, susah ini. Ilmunya ini kalau dipikir pakai logika ini nggak masuk. Iya, karena anna ruhal murid la tutiku kasfa anwaril jamali jumlatan. Kenapa seorang murid itu harus memakai baju ini? Karena murid tidak mampu kasyaf, tidak mampu melihat cahaya keindahan ilahi secara total. Jadi karena tidak mampu, maka dipakaikanlah baju ini untuk melemahkan jasmani. Maksudnya bukan melemahkan jasmani kita jadi letoy, bukan. Tapi artinya ketanahan manusiawi itu, tanahnya, kadar tanah atau kadar nafsu orang itu kalau pakai begini nih kurang. Itu ada yang kemarin orang Banten ya. Orang Banten ngomong ke saya, ternyata dia syahwatnya jadi melemah, bukan melemah ya. Kok makin kendor gitu. Oh, itu berarti ditarik itu. Ditarik ruhaninya semakin kuat. Itu, ruhaninya semakin kuat. Kama la tutiqul ainu al-qalilatu bihissi takyidi an-nadhra ila syamsil ma'na ayanan marratan wahidatan. Sebagaimana mata, kepala yang tumpul oleh indera yang terbatas tidak mampu melihat matahari makna secara sadar sekaligus gitu. Nanti kita ini pertama-tama prosesnya itu musyahadah cahaya Allah, melihat cahaya Allah. Untuk apa? Untuk musyahadahnya itu dihilangkan. Jadi musyahadah cahayanya dihilangkan, nah tinggal yang Sang Maha nanti. Tinggal Sang Maha Kekasih. Nah, sebagaimana cahaya Allah itu nanti dilihat, maka kekasih ini juga dilihat nanti sama kekasih. Cuman gak bisa dijelaskan, dia harus lihat sendiri dulu cahayanya. Lihat, pokoknya ini praktek. Wa fil bahril madid. Oh, beda ini. Dalam Bahrul Madid. Oh ya. Wa fil bahril madid, di dalam kitab Al-Bahrul Madid, i'lam anna al-haqqa jalla jalaluhu ja'ala lil bashariyati aynaini hissiyaini tubsiru bihimal hissiyata. Ketahuilah bahwa Allah menciptakan dua mata kepala untuk manusia. Ini dua mata fisik. Wa ja'ala lil qalbi aynaini ma'nawiyaini yara bihimal ma'ani. Dan Allah menciptakan dua mata dalam hati. Dengan mata hati ini melihat makna. Makanya cahaya itu kan makna. Maka yang dilihat itu sebenarnya cahaya makna. Begitu juga ketika berzikir. Lalu dia tiba-tiba ada di dalam hutan. Sebenarnya itu hutan makna. Itu adalah hakikat bumi yang sedang melekat pada dirinya sendiri. Makanya hakikat bumi itu harus dihapus. Kalau dia tiba-tiba ada di planet, misalnya planet apa, di langit kedua, berarti itu yang melekat ilmunya. Itu harus dihapus, tinggal cahaya. Nah, kalau cahaya berarti sudah mau ke alam makna yang lebih tinggi lagi. Fal awwalu yusammal basar wa tsani al basirah. Mata kepala namanya basar, mata hati namanya basirah. Ini masih tentang masih tentang apa tuh? Masih tentang baju. Fahadu ainayil qalbi tabsur anwar syariah. Maka salah satu dari dua mata hati melihat cahaya syariat. Ini kan matanya dua hati itu. Satunya melihat cahaya syariat, wal ukhra tabsur asraral haqiqat. Satunya lagi melihat sir-sir hakikat. Itu sir nanti dilihat sirnya. Jadi kalau orang bilang zikir sir. Apa zikir sir? Oh, kalau karkari itu kalau sudah sampai pada zikir sir, itu sirnya dilihat itu. Dilihat, disentuh, pokoknya sebagaimana cahaya Allah ini nanti dilihat cahayanya. Waqad
Yaushal qalba zulmatul kufri fatutiyahuma ma'an. Kadang-kadang hati itu tertutup oleh kegelapan kekafiran sehingga kedua matanya langsung terhapus, langsung tertutupi. Wa huwa amal basirah. Itu disebut buta mata hati. Wa qad yaushahu dzulmatul ma'asi wa ittiba'ul hududzi wal hawa, kadang tertutup oleh kegelapan maksiat dan mengikuti hawa nafsu. Fata ma'ainul haqiqati atau fata ma'ainal haqiqah, maka mata hakikatnya buta. Wa jilbabul ismati ala aini syari'ati, dan jilbab ismah ala aini syari'ah artinya dia tidak terismah lagi. Fayarji'al qalbu basiron, sehingga hati menjadi basiron, melihat. Atau ini keismahannya atau syariatnya menjadi terjaga. Wala budda min suhbati syaihin arifin. Ini yang penting nih. Harus bertemu syekh yang arif, Syekh Muhammad Fauzi Al-Karkari. Tapi pertemuannya dua kali. Pertama secara musyahadah, artinya jarak jauh. Yang kedua harus ketemu, karena transfernya tingkat tinggi. Yu'ti hadzal qamis, nanti akan dikasih gamis. Ini prosesnya. Ini proses yang kedua nih. Wa yaqul idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi basiratikum ta'ti basiratan arifah. Nanti syekhnya ngomong, ya udah ini pakai gamisnya, lalu gamis ini pakaikan kepada wajah basirah kamu, nanti basirahnya akan melihat. Fa idza qaruba minha. Ini masih tentang Nabi Yusuf juga.